Bab 2681. Begitu Benyamin pergi, Dillon memarahi Karen dengan tidak puas. Jangan bicara omong kosong lain kali. Aku melakukannya demi kita. Kalau bukan karena Everett, kita tidak akan berakhir dalam situasi yang menyedihkan ini. Ayah bahkan tidak melakukan apapun kepada Damien dan Miley setelah apa yang telah dilakukannya. Kita tetap harus berhati-hati, keluh Karen sambil menatapnya dengan pandangan meremehkan. Mereka harus punya rencana. Bahkan jika mereka akan menghabiskan masa tua mereka di rumah keluarga, mereka tetap harus mengamankan posisi mereka di sana. Jangan khawatir. Apakah menurutmu mereka adalah tipe orang yang bisa bersikap baik? Selama kita bersikap baik dan tidak membuat ayah marah, tidak akan terjadi apa-apa. Dillon mendengus. Maksudmu mereka mungkin akan melakukan tindakan lain? Mata Karen membelalak. Menurutmu, apakah Everett akan puas jika hanya melarikan diri ke luar negeri seperti itu, dan tidak berani menunjukkan wajahnya lagi di masa mendatang? Dillon membalas dengan nada sarkastis. Dia tahu bahwa semua akan terbongkar, jadi dia melarikan diri terlebih dahulu. Sejak saat itu, dia pasti sudah merencanakan sesuatu. Tunggu saja dan lihat saja. Rahang Karen ternganga, mulai memahaminya. Sambil menoleh, Karen merendahkan suaranya dan bertanya, jadi, menurutmu ini situasi yang merugikan semua pihak? Jika memang begitu, apakah kesempatan kita akhirnya akan datang? Jangan katakan hal-hal seperti itu di masa mendatang, lebih baik jangan pernah memikirkannya, Dillon memperingatkannya dengan tegas. Berhati-hatilah agar tidak berakhir tanpa apapun. Setelah mengalaminya sekali, ia benar-benar takut. Sekarang setelah ia memiliki tempat di mana ia bisa hidup tanpa rasa khawatir, ia benar-benar merasa puas. Lagi pula, apa yang akan mereka dapatkan dari pertengkaran itu? Satu putrinya telah meninggal, dan yang lainnya tidak sadarkan diri, dan satu-satunya putranya tidak memiliki ambisi. Itu tiba-tiba terlintas di pikiranku. Itu tidak disengaja. Karen tidak berani berbicara sembarangan lagi. Setelah berbicara, dia dengan hati-hati melihat sekeliling, memastikan tidak ada seorang pun di sekitar sebelum merasa lega. Ayo, kita tidur juga. Tujuan mereka sekarang hanyalah menemani Benyamin dengan tenang. Selama waktu ini, ia juga menyadari bahwa Nicole dan yang lainnya tidak akan menyulitkan mereka jika mereka melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Mungkin di masa depan, ia masih akan memiliki sedikit suara dalam masalah ini, dan itu sudah cukup. Di sisi lain, Nicole dan Jared kembali ke kediaman Riddle bersama anak-anak mereka. Tak lama kemudian, Daniel dan Gloria juga tiba. Ayah, Ibu, jangan khawatir. Kalian harus istirahat lebih awal, Nicole menghibur mereka saat melihat mereka tampak kesal. Ya, kalian juga harus istirahat lebih awal, kata mereka. Setelah Daniel dan Gloria naik ke atas, Nicole menepuk bahu Nolan dan Lana dan berkata, ayo tidur juga. Baiklah, jawab anak-anak, dan keluarga itu naik ke atas bersama-sama. Setelah menidurkan anak-anak, Nicole dan Jared kembali ke kamar mereka sendiri. Apakah kamu mendapat kabar? Setelah menutup pintu, Nicole langsung bertanya pada Jared. Belum. Tatapan Jared sedikit menggelap. Nicole mengernyitkan alisnya. Kenapa? Lawrence menelepon Nolan. Bukankah ini tentang masalah ini? Dia menelepon Nolan. Mata Jared kembali gelap. Ya, saat makan malam, Nicole menjelaskan. Dia tidak banyak bicara, jadi kupikir ada berita. Dia mengira Lawrence telah menerima beberapa informasi di sana, jadi dia menghubungi Nolan. Jared melirik Nicole dan berkata, mungkin ada kemajuan, tetapi Lawrence tidak akan mendapatkan informasi apapun. Nicole berkedip sebelum menggelengkan kepalanya, geli. Ia mulai memahami Jared. Baiklah, kau bisa mengatasinya. Rupanya, Jared sudah melakukan sesuatu untuk menghentikan penyelidikan Ian. Beristirahatlah lebih awal. Jared dengan lembut merapikan rambut Nicole, tatapannya lembut. Bab 2682. Dia, penyelidikan di Sanjoto tidak mengalami kemajuan apapun. Siapa yang melakukan ini, dan mengapa begitu misterius? Apakah juga karena Firecrest milik Nicole, atau karena hal lain? Tanyanya. Ponselnya tiba-tiba berdering. Ia melihat bahwa itu dari Ian dan menjawabnya. Tuan Royce,
Saya merasa penyelidikan kita terhambat. Seperti ada kekuatan yang mengaburkan pandangan kita, kata Ian tanpa daya. Penyelidikan mereka sepertinya selalu akan membuahkan hasil, tetapi pada akhirnya, semuanya ternyata sia-sia. Kalau dipikir-pikir lagi, dia selalu merasa pasti ada yang memanipulasi hal-hal di balik layar sehingga jadi seperti ini. Lawrence terdiam sejenak. Kalau begitu jangan menyelidiki, katanya sinis. Hah, Ian terkejut. Hanya, berhenti. Kita tidak akan menemukan apapun bahkan jika kita menyelidikinya. Orang yang kamu bicarakan seharusnya Jared. Lawrence sudah tahu bahwa jika seseorang telah melakukan ini, kemungkinan besar itu adalah Jared. Jadi kita benar-benar tidak akan menyelidikinya lebih jauh. Ian masih belum mau menyerah. Lawrence mendesah. Lupakan saja. Suruh saja seseorang mengawasi Nolan dan Lana secara diam-diam, dan pastikan mereka tidak mendapat masalah. Dimengerti, Ian setuju. Lalu ia bertanya, Tuan Royce, bagaimana kabar Anda? Tidak berjalan dengan baik. Lawrence merasa agak kesal. Jika kita tidak bisa memecahkannya, apakah itu berarti kita harus menyerah? Apakah kamu butuh bantuan orang lain? Tanya Ian. Siapa lagi yang bisa kutemukan? Lawrence merasa frustrasi. Yah, Ian tersedak. Sepertinya mereka hanya bisa menemukan Nicole, tetapi mereka tidak berani bertaruh pada hasil menghubunginya. Baiklah, urus saja tugasmu sendiri. Lawrence menutup telepon. Setelah menyimpan teleponnya, dia mengambil gelas anggur dan menyesapnya. Ekspresinya menjadi semakin kesal. Amulet ajaib ini mampu mengubah nasib finansial keluarga. Tak lagi buang air tengah malam. Prostat bengkak hilang 100%. Dia tidak menduga keadaan akan berjalan seburuk itu selama kunjungannya kali ini. Lambang api telah kembali ke tangan Nicole. Meskipun Nicole tidak mengatakan apapun, dia pasti menyimpan dendam terhadapnya. Terlebih lagi, pada suatu saat, Nicole mungkin mendapatkan kembali ingatannya, yang akan menempatkannya dalam posisi yang lebih tidak menguntungkan. Dia mengira akan ada titik balik setelah memperoleh Watercress, tetapi dia masih belum bisa mendapatkannya. Sekarang, dia hanya punya dua pilihan, menyerahkan Watercress atau meminta bantuan Nicole sebelum mereka resmi memutuskan hubungan. Masalahnya, jika Nicole membantunya, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Jika Watercress mengenali tuannya lagi, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Semakin ia memikirkannya, semakin ia merasa frustrasi. Lawrence menghabiskan anggur itu dalam sekali teguk. Kemudian ia meletakkan gelas kosong itu dengan berat di atas meja kopi. Sambil menarik napas dalam-dalam, Lawrence bangkit dan melangkah keluar, memasuki ruangan di belakangnya. Bagaimana kabarmu? Dia terdengar tidak senang. Tuan Royce, kami sudah melakukan yang terbaik, kata pihak lainnya dengan takut-takut. Apa gunanya orang tidak berguna sepertimu? Lawrence meledak dalam kemarahan. Ruangan menjadi sunyi, tak seorang pun berani bersuara, bahkan bernapas pun tidak berani. Bab 2683. Setelah beberapa saat, Lawrence berteriak, kalian punya waktu 3 hari lagi. Kalau kalian tidak bisa menyelesaikannya saat itu, kalian semua bisa keluar dari sini. Ya, begitu mereka menjawab, suara ketukan keyboard kembali memenuhi ruangan. Lawrence keluar dari ruangan dengan marah dan naik ke atas. Lampu di pangkalan itu berangsur-angsur padam, hanya menyisakan satu ruangan yang masih terang. Keesokan harinya, cuaca mendung. Setelah Nicole dan Jared mengantar anak-anak ke taman kanak-kanak, mereka tiba di Riddle Corporation. Jared tidak pergi dan mengikuti Nicole ke kantornya. Tak lama kemudian, Sean dan Steve juga bergabung dengan mereka. Max, beritahu mereka. Ekspresi Nicole agak muram. Ya, Nyonya Johnston, jawab Max dan kemudian dengan hati-hati melaporkan hasil penyelidikannya. Menurut kesimpulannya, Charlie pergi untuk menyelidiki di dekat lokasi kejadian. Benar saja, orang-orang yang mencurigakan ditemukan. Setelah upaya penculikan mereka gagal, mereka menyamar sebagai penduduk sekitar, dan berencana untuk pergi diam-diam setelah situasi tenang. Meskipun situasinya sekarang sudah jelas dan orang-orang telah ditangkap, kebenaran masalah tersebut masih sangat mengejutkan mereka. Siapa yang memesannya? Suara Sean terdengar dingin.
Karena orangnya sudah tertangkap, dalang di balik layar pasti akan terungkap. Wajah Max menjadi sedikit pucat saat dia berkata, "Clue." "Apa?" Suara Steve tanpa sadar meninggi beberapa derajat. "Apakah Clue sudah gila? Mereka tidak mengenal Clue, dan kami memutuskan ini berdasarkan kesaksian mereka, yang semuanya terkait dengannya. Sayangnya, kami tidak punya bukti substansial," kata Max dengan frustrasi. Clue memang menjadi lebih pintar. Meskipun dia melakukan ini, dia tidak meninggalkan bukti yang memberatkan dirinya sendiri. "Apa yang harus kita lakukan?" seru Steve dengan marah. "Biarkan saja dia pergi begitu saja. Dia ingin menculik anak-anakku hanya untuk mengancamku." Mata Nicole berkilat dingin. Dia menatap Patricia dan berkata, "Suruh seseorang menyelidiki apa yang sedang direncanakannya." "Ya," Patricia setuju dan pergi. Nicole mendengus dingin dengan tatapan dingin. Semakin Clue menginginkan sesuatu, semakin sedikit Nicole akan memberikannya padanya. Hanya itu, Steve marah sambil berpikir, Clue mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dia agak mengerti maksud Nicole. Sean melirik Steve dengan ringan dan berkata, "Ini sudah cukup bagus. Tanpa bukti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Clue. Lebih baik biarkan dia merasakan sakitnya. Tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya adalah hal yang paling membuat frustrasi." Steve mendesah tak berdaya karena sungguh tidak ada jalan lain. "Tidak apa-apa, kalian semua bisa kembali bekerja sekarang." Nicole menatap Sean dan Steve dengan tenang. Mereka datang setelah mendengar berita itu, dan sekarang setelah mengetahui hasilnya, lebih penting bagi mereka untuk mengurus urusan mereka sendiri yang lebih penting. Masalah Clue tidak terlalu penting. Setidaknya untuk saat ini, hal itu tidak akan memengaruhi keluarga Riddle, dan pekerjaan Sean dan Steve tidak boleh tertunda. Memahami maksud Nicole, Sean berkata, "Beritahu aku jika ada yang kamu butuhkan." "Ya, beritahu kami saja apa yang perlu kami lakukan," tambah Steve. "Jangan khawatir, kami bisa mengatasinya." Nicole tersenyum. Setelah Sean dan Steve pergi, dia menatap Jared. "Aku benar-benar tidak menyangka itu Clue. Jika itu Clue, sepertinya perasaan berat itu sudah hilang." Ia tidak terlalu khawatir jika hanya Clue sendiri. Dengan kemampuan Clue saat ini, ia tidak bisa benar-benar membuat kegaduhan besar. Mata Jared berubah gelap. Memang agak tak terduga. Namun, itu tidak berarti dia akan memaafkannya. Bab 2684. Siapapun yang berpikir untuk menangkap Nolan dan Lana harus menyadari konsekuensinya. Nicole mengangkat sebelah alisnya sambil menatap Jared. "Apa yang akan kau lakukan?" "Tidak apa-apa. Sebaiknya kamu tanyakan saja pada kakek," kata Jared acuh tak acuh. Nicole segera mengerti bahwa Benjamin akan segera mengetahui hal ini, dan dia mungkin tidak akan membiarkan Clue lolos begitu saja. "Ayo kita kembali ke rumah keluarga malam ini." Jared membelai rambutnya dan melanjutkan, "Ayo kita fokus pada pekerjaan sekarang." "Tentu," jawab Nicole sambil memperhatikan kepergiannya. Ia duduk di kursinya dan menggigit bibirnya. Ternyata semuanya disebabkan oleh Clue. "Kalau begitu, jangan salahkan aku." Setelah beberapa saat, Patricia kembali dan berkata, "Kami sudah mendapatkannya." "Apa?" Nicole mengangkat alisnya. Clue masih belum menyerah. Orang-orang itu mengatakan bahwa setelah mereka menculik Nolan dan Lana, mereka berencana untuk meminta tebusan yang sangat besar. Clue mungkin ingin menggunakan uang itu untuk mengancammu agar menyerahkan pengelolaan Nandokop. Patricia berkata dengan ekspresi serius. Jika Clue berhasil kali ini, mereka mungkin tidak punya pilihan lain. Lagi pula, mereka tidak bisa mempertaruhkan keselamatan Nolan dan Lana. Dia benar-benar ambisius. Apakah dia bisa mengelola Nandokop jika diberikan kepadanya? Nicole berkata dengan sedikit nada sarkasme. Terlebih lagi, jika dia berhasil kali ini, dia mungkin akan meminta Riddle Corporation berikutnya, dan kemudian seluruh keluarga Riddle. Meskipun kali ini dia gagal, apakah dia akan mencoba metode lain di masa mendatang? Patricia mengerutkan kening. Seseorang seperti Clue mungkin tidak akan menyerah begitu saja. "Awasi dia," Nicole mendengus dingin. "Jika Clue bertindak lagi, biarlah ada bukti yang tak terbantahkan terhadapnya." "Ya," Patricia setuju. "Kau boleh pergi sekarang."
Nicole mengambil dokumen-dokumen di atas meja dan mulai memeriksanya. Setelah Patricia pergi, dia mulai mengerjakan tugas yang diberikan Nicole kepadanya. Waktu berlalu begitu cepat, dan hari sudah sore. Setelah membereskan dokumen-dokumen di meja, Nicole mendengar seseorang mengetuk pintu. "Masuklah," jawab Nicole. Pintu terbuka. Suara langkah kaki yang terdengar berbeda namun agak familiar. Nicole mengerutkan alisnya dan mendongak. "Lulu, June, kenapa kamu kembali? Dengan kejadian besar seperti ini di rumah, bagaimana mungkin kita bisa menjauh?" Lulu datang ke meja, tampak agak kesal. "Apakah kau berencana merahasiakannya dari kami selamanya? Kau kembali karena kau mendengar tentang situasi Stanley." Nicole segera mengerti. "Ya, Samuel dan Spencer masih di rumah sakit, jadi kami datang dari sana." June menjawab. Mereka datang menemui Nicole setelah melihat Stanley baik-baik saja. "Ayo, duduk." Nicole mengundang keduanya untuk duduk di sofa. Sekretaris itu segera masuk, menyajikan kopi, dan pergi. "Aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Hanya saja situasinya tidak serius, dan masa bulan madu kalian sudah berakhir, jadi aku berpikir untuk memberitahumu setelah kau kembali," jelas Nicole. "Apakah ini serius? Stanley terluka, dan Nolan dan Lana pasti ketakutan, Novelbin," kata Lulu dengan khawatir. Nicole mengangguk. "Tidak apa-apa, dan masalahnya sudah jelas. Siapa yang melakukannya?" June dan Lulu langsung menjadi serius. "Clue," desah Nicole. June dan Lulu membelalakkan mata mereka karena terkejut. "Apa dia gila?" Bab 2685, mungkin. Nicole tidak ingin membicarakan clue, jadi dia mengalihkan topik pembicaraan. "Karena kamu sudah kembali, mari kita mengadakan makan malam penyambutan malam ini." June dan Lulu saling berpandangan dan berkata, "Lupakan saja. Kita lakukan dalam beberapa hari. Ada terlalu banyak hal yang terjadi di rumah akhir-akhir ini." "Tidak apa-apa, hanya kita bertiga, jadi tidak ada yang diundang." Meskipun disebut makan malam penyambutan, sebenarnya itu hanya pertemuan beberapa teman baik, Novelbin. Mendengar hal ini, keduanya setuju. "Baiklah kalau begitu. Kalau cuma bertiga, nggak apa-apa. Mereka kan harus makan malam juga, jadi makan bersama saja sudah cukup." "Apa yang harus kita makan?" Lulu bertanya kepada mereka. "Bagaimana kalau ikan?" usul June. Dia selalu ingin makan ikan setiap kali makan di luar. "Baiklah," Nicole setuju. Tak lama kemudian, mereka semua mencapai kesepakatan dan memutuskan untuk pergi makan malam bersama setelah bekerja. Saat matahari terbenam, Nicole pergi ke acara makan malam sementara Jared pergi ke rumah keluarga sendirian. Ia juga telah mengatur agar ada sopir yang menjemput anak-anak. Ketika dia tiba di rumah keluarga, Benjamin melihat bahwa Jared adalah satu-satunya orang yang berkunjung. Dia menyipitkan matanya dan berkata, "Sini, duduk." Jared duduk dan langsung ke inti permasalahan. "Kakek, Clue-lah yang melakukannya." Benjamin tetap diam, membuatnya sulit untuk memahami pikirannya. "Dia menginginkan Nandokok," kata Jared singkat, yakin bahwa Benjamin akan memahaminya. "Baiklah, aku mengerti," kata Benjamin dengan serius. Jared menatap Benjamin sebelum berdiri dan pergi. "Aku akan kembali dulu." Setelah melihat Jared pergi, raut wajah Benjamin perlahan berubah pucat lalu membiru. Berani sekali Clue melakukan hal seperti itu. Karen membawakan teh dan memanfaatkan kesempatan itu untuk berbicara. Ayah harus melakukan sesuatu. Nolan dan Lana sangat menggemaskan. Apa yang akan terjadi jika mereka terluka atau ketakutan?" Benjamin melirik Karen sekilas, merasa kalah. "Ayah, minumlah tehnya." Setelah mengatakan itu, Karen berbalik dan pergi. Benjamin telah memerintahkan mereka untuk tidak keluar, dan menguping tidaklah benar, jadi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Benjamin memanggil kepala pelayan dan berkata, "Katakan pada Clue untuk mengurus sendiri biaya pengobatannya." "Ya," kepala pelayan itu kemudian menasihati Benjamin, "jaga dirimu baik-baik." "Tidak apa-apa." Benjamin menggelengkan kepalanya, meski dia tampak serius. Dia pikir dia telah bersikap terlalu baik sebelumnya, itulah sebabnya mereka semua memanfaatkannya.
Tatapan Jared tampak gelap ketika dia meninggalkan rumah keluarga dan masuk ke dalam mobil. Tuan Johnston, tampaknya tidak ada pergerakan dari keluarga Damien. Apakah mereka merasa yakin? Kata Max dengan marah, sambil mengerutkan kening. Jangan terburu-buru. Semakin percaya diri mereka, semakin besar kemungkinan mereka akan mengekspos diri mereka sendiri. Tatapan mata Jared berubah dingin. Semakin mereka terdiam sekarang, semakin puas diri Chloe nantinya. Pasti akan ada saatnya dia akan menjadi terlalu percaya diri. Max tahu bahwa Jared ingin memberikan pukulan telak kepada Chloe. Mengerti. Sementara itu, di rumah Damien, Chloe sudah menerima telepon dari kepala pelayan Benjamin. Mendengar bahwa ia tidak akan lagi menerima dana perawatannya, wajahnya memerah karena marah. Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang? Asisten itu bertanya pada Chloe dengan sedikit khawatir. Miley tidak ada di rumah sekarang, Danton. Riddle Sir, tidak membayar biaya pengobatan Cole sekarang. Kita tidak mungkin bisa mengandalkan Damien. Apakah pengobatan Chloe akan dihentikan seperti ini? Bab 2686 Sialan, Nicole. Chloe menggertakkan giginya karena marah. Walaupun kepala pelayan itu tidak mengatakan apapun, dia tahu pasti bahwa Nicole terlibat dalam hal ini. Menurutmu apakah dia yang melakukan ini? Tanya asistennya dengan khawatir. Menurutmu apakah mungkin dia tahu tentang penculikan itu? Hah? Kalaupun dia tahu, apa yang bisa dia lakukan? Berlari ke kakek dan menceritakannya adalah satu-satunya yang bisa dia lakukan. Selain itu, dia tidak punya cara untuk menghubungiku. Chloe membanggakan diri. Dia sangat berhati-hati, bahkan jika kebenaran terungkap, tidak ada yang bisa melacaknya. Lagi pula, dia tidak boleh melakukan kesalahan yang sama dua kali. Tapi sepertinya Tuan Riddle Sir sedang marah sekarang. Apa yang akan kamu lakukan di masa depan? Novel Bin. Asistennya bertanya. Sekalipun Nicole tidak dapat berbuat apa-apa kepada mereka, hidup mereka selanjutnya tidak akan berjalan mulus lagi, terutama karena Benjamin menunda pemberian dana perawatan. Aku akan pikirkan cara lain, kata Chloe dengan nada kesal. Dia bertekad untuk tidak membiarkan Nicole lepas dari tanggung jawab, karena Nicole telah memutuskan satu-satunya jalur keuangan yang dimilikinya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya asisten itu dengan kekhawatiran yang tergambar jelas di wajahnya. Chloe menatap asisten itu dengan pandangan tidak senang, dan menggerutu. Kaulah yang punya ide bahwa kita akan berhasil jika kita menemukan kelemahan Nicole. Lihat kita sekarang. Baiklah, asisten itu berhenti sejenak, merasa agak kalah. Aku tidak menyangka Stanley akan muncul. Kau bahkan tidak bisa menangani Stanley sendirian. Chloe kesal. Dasar orang-orang yang tidak berguna. Awalnya, Stanley berhasil menunda kemajuan kami, tetapi orang yang merusak semuanya adalah orang yang muncul tiba-tiba. Asisten itu menjelaskan sambil menunjukkan ekspresi serius di wajahnya. Mereka cukup cakap. Seseorang yang tiba-tiba muncul, seperti pejalan kaki. Chloe, yang sedikit bingung, bertanya. Mungkinkah seseorang dengan kemampuan seperti itu hanya pejalan kaki biasa? Kami tidak bisa memastikan. Mereka muncul saat kejadian, dan menghilang tepat setelah insiden selesai, asisten itu menjelaskan. Chloe mengernyitkan alisnya. Orang asing yang lewat dengan keterampilan luar biasa yang menghilang setelah menolong. Apakah Anda mencurigai sesuatu? Tanya asisten itu setelah menyadari ekspresi aneh di wajah Chloe. Temukan cara untuk menyelesaikannya. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja dan tidak terpecahkan. Chloe menggertakkan giginya, tidak dapat menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Asisten itu langsung setuju dan mengangguk. Baiklah, saya akan menyelidikinya. Tunggu sebentar. Chloe menghentikan asistennya, saya ingin Anda memeriksa apa yang dilakukan Nicole akhir-akhir ini. Karena mereka tidak berhasil menangkap kedua pembuat onar itu, mereka mungkin juga langsung menargetkan Nicole. Meskipun asistennya terkejut sejenak, dia berusaha mengendalikan diri dan segera pergi. Sambil memperhatikan sosok asistennya yang menjauh, ekspresi Chloe menjadi gelap. Memangnya kenapa kalau kakek merampas uangku? Aku masih bisa mendapatkannya dari Nicole. Dan kalau kali ini ia berhasil, ia tidak akan berada di bawah bayang-bayang siapapun lagi. Sementara itu, Nicole, June,
dan Lulu sedang menikmati makanan lezat mereka. Bulan madu itu menyenangkan dalam segala hal, kecuali kenyataan bahwa aku tidak bisa menikmati fish and chips kesukaanku. June mendesah. Itulah mengapa lebih baik kembali ke rumah, tempatku seharusnya berada. Benar juga, aku juga ngidam, kata Lulu sambil tersenyum. Setelah menatap mereka berdua, Nicole menjawab, bisa dimengerti. Keduanya lalu bertukar pandang dan tertawa. Tapi yang terpenting, kami merindukanmu. Hentikan, makan saja ikanmu. Nicole meringis. Badai tawa terus berlanjut sementara sekelompok sahabat yang telah lama tidak bertemu itu berbincang-bincang dan bersenang-senang. Hei, apa kalian berencana untuk makan sampai restoran tutup? Suara Samuel terdengar keras saat dua sosok berdiri di samping meja mereka. Oh, kalian sudah di sini. Semua orang segera memberi ruang bagi Samuel dan Spencer saat melihat mereka. Bergabunglah dengan kami. Setelah duduk, Samuel dan Spencer menatap Nicole dan berkata, mengapa kamu terlihat seperti kehilangan berat badan? Bab 2687, benarkah? Nicole menyentuh pipinya. Menurutmu begitu? Tidak hanya berat badanmu turun, tetapi kulitmu juga tidak tampak sehat, June menambahkan. Kami sudah lama memperhatikannya. Namun, mereka menduga bahwa Nicole mungkin berada di bawah tekanan yang sangat besar selama beberapa minggu terakhir, dan itulah sebabnya mereka memutuskan untuk tidak menanyakannya lebih lanjut. Jangan terlalu memaksakan diri. Sekarang setelah saya kembali, saya bisa berbagi sebagian beban kerja di perusahaan, saran Lulu. Setelah menatap semua orang dengan seksama, Nicole tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku baik-baik saja. Jangan memikul semua beban sendirian. Kalau kamu butuh bantuan kami, bilang saja. Meskipun kami tidak tertarik mengelola perusahaan, kami tidak akan mengabaikanmu kalau kamu butuh bantuan. Spencer menatap Nicole, matanya penuh simpati. Nicole tersenyum, mengetahui bahwa saudara-saudaranya dan teman-temannya benar-benar peduli padanya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, dan kalian semua punya urusan masing-masing yang harus diurus. Apa sebenarnya yang Chloe inginkan? Lulu bertanya pada Nicole. Dia mungkin menginginkan semua aset keluarga Riddle dan seluruh Riddle Corporation. Nicole mengangkat bahu. Memiliki ambisi besar bukanlah masalah. Pertanyaannya adalah apakah Chloe cukup mampu untuk mewujudkannya. Apakah dia bisa mengatasinya? Lulu mengerutkan kening dengan keraguan yang tergambar di wajahnya. Apakah menurutmu dia bertindak atas perintah Everett? Ini lebih mirip gayanya. Kami sedang menyelidikinya, tetapi rinciannya masih belum jelas. Nicole mengerutkan kening. Hati-hati, kurasa mereka semua bersama-sama, kata Lulu dengan marah. Apakah masih belum ada kabar tentang Everett? Gumam June. Sepertinya dia sangat pandai bersembunyi. Dia pasti bersama Lawrence sekarang. Dan coba tebak, Lawrence juga sudah kembali. Kurasa mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Mata Nicole menjadi gelap. Kami belum tahu banyak saat ini. Semuanya masih spekulasi saat ini, lanjutnya. Bagaimanapun, dia tidak akan tinggal diam, Lulu meringis. Tapi bagaimana dia bisa terlibat dengan Lawrence? Ini hanya masalah kepentingan bersama. Orang-orang seperti Everett tidak dikenal melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan mereka secara langsung. Bukankah sama halnya ketika dia membuat kesepakatan dengan Harvey? Kata June, nadanya penuh dengan rasa jijik. Pokoknya, tetaplah waspada. Spencer mengerutkan kening. Dan pastikan untuk tetap waspada, terutama saat berhadapan dengan Lawrence. Dialah yang telah menampung Everett, jadi kau tidak bisa menganggapnya sebagai teman lagi. Meskipun ia telah menyelamatkannya sebelumnya, masih ada batasan tertentu yang tidak dapat diganggu-gugat. Karena Lawrence telah melewati batas itu, jelaslah bahwa mereka sekarang berada di pihak yang berseberangan. Nicole menggigit bibirnya dan mengangguk. Bisa dikatakan bahwa hubungannya dengan Lawrence telah menjadi antagonis sejak dia merebut kembali Firecrest. Sudah malam, kalian semua harus makan dan pulang untuk tidur. Samuel menyarankan sambil melihat Nicole yang tampak lelah. Benar sekali, kita harus bangun pagi untuk bekerja besok, Lulu setuju. Dia berencana untuk kembali bekerja besok. Kalian sudah makan malam? Nicole bertanya pada Samuel dan Spencer. Oh,
Kami sudah memilikinya di rumah sakit bersama Stanley, jawab Spencer. Baiklah, kalian semua sebaiknya pulang sekarang. Kalian semua sudah menempuh perjalanan jauh, dan pasti sangat melelahkan. Mereka semua sibuk sepanjang hari dan sudah waktunya bagi mereka untuk beristirahat dengan benar. Saat rombongan itu meninggalkan restoran, mereka melihat mobil Jared diparkir di tepi jalan. Terkejut, Nicole melangkah ke mobil. Kenapa kau di sini? Kau sudah menunggu lama. Kenapa kau tidak masuk? Sambil tersenyum, Jared mengulurkan tangannya. Kau mengajukan terlalu banyak pertanyaan sekaligus. Masuklah ke mobil, dan aku akan menjelaskannya. Nicole meletakkan tangannya di telapak tangan Jared, dan dengan tarikan lembut darinya, dia masuk ke dalam mobil. Pasangan itu pergi, diikuti Spencer dan Samuel bersama istri mereka. Bab 2688. Aku tidak menyangka banyak hal terjadi di rumah selama bulan madu kita. Lulu mendesah. Jangan terlalu banyak berpikir. Tidurlah yang cukup dan kembali bekerja besok. Spencer menghiburnya sambil memegang tangannya. Setelah tersenyum padanya, Lulu bertanya, ada kemungkinan aku akan sangat sibuk mulai besok. Apakah kamu akan merasa seolah-olah aku mengabaikanmu saat itu terjadi? Tidak apa-apa. Aku juga punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi tidak terlalu banyak. Aku masih bisa mengurus diriku sendiri dan juga dirimu. Spencer membalas senyumannya. Pipi Lulu langsung memerah, membuatnya tampak semakin menawan. Sementara itu, Nicole dan Jared sedang dalam perjalanan menuju kediaman Riddle. Kamu baru saja kembali dari rumah kakek. Kenapa kamu tidak pulang saja? Tanya Nicole. Dia tidak menyangka Jared akan datang dan menjemputnya. Malah, dia mengira Jared sudah pulang sendiri, Novelbin. Kupikir kau tidak akan butuh waktu lama, jawabnya. Awalnya ia berencana untuk pulang ke rumah Riddle, namun karena letaknya strategis, ia pun datang dengan tujuan untuk menjemput dan pulang bersama. Mengapa kamu tidak datang saat kamu tiba? Tanya Nicole. Dia tahu bahwa dia pasti telah menunggunya lama, meskipun dia tidak mengatakannya. Saya tidak ingin mengganggu Anda, jawabnya. Jared pikir akan menjadi ide bagus untuk membiarkannya melepas lelah dan melepas penat ketika dia melihatnya mengobrol dengan teman-temannya dengan cara yang begitu gembira. Kemudian, Nicole mengangkat alisnya karena terkejut. Jadi kamu belum makan malam. Ternyata, dia telah menunggunya hingga larut malam tanpa sesuap makanan pun. Aku akan makan saat aku kembali. Jared memeluk Nicole dengan lembut, berpikir bahwa makan malam terlambat bukanlah masalah. Namun, Nicole menolak dan mendesah pasrah. Kau tidak boleh melakukan ini lagi mulai sekarang. Jared tidak merawat tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dapat diterimanya. Ia bisa pulang sendiri, atau ia bahkan bisa menumpang Samuel dan Spencer. Bagaimana mungkin ia bisa menunggunya sementara ia kelaparan? Amulet ajaib ini mampu mengubah nasib finansial keluarga. Tak lagi buang air tengah malam. Prostat bengkak hilang 100%. Jared menatap Nicole dan tersenyum. Jadi, kamu peduli padaku. Tentu saja, kalau kamu tidak ingin aku sakit karena khawatir, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Mengerti. Nicole menatap Jared dengan tajam. Mendengar itu, mata Jared menyipit sementara senyumnya semakin lebar. Ia menundukkan kepala dan mencium kening wanita itu. Karena kamu peduli padaku, jangan tinggalkan aku sendiri lagi, katanya. Nicole mengerjapkan matanya dengan bingung. Apakah dia mencoba bersikap manis sekarang? Namun, Jared bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia terus memeluk Nicole tanpa merasa ada yang salah beberapa saat yang lalu. Nicole tetap terhibur dengan ini. Ketenangannya bahkan hampir menipunya hingga ia percaya bahwa ia salah sebelumnya. Ketika mereka tiba di kediaman Riddle, mereka menyadari bahwa para juru masak dan pengurus rumah sudah tidak ada lagi. Setelah menyadari bahwa mereka pasti sudah kembali ke kamar masing-masing, Nicole bergegas ke dapur dan menyiapkan semangkuk mie kuah krim untuk Jared. Ini, makanan paling sederhana yang bisa kubuat. Makanlah. Dia membuat hidangan tercepat yang bisa dia buat karena dia khawatir suaminya mungkin lapar. Meskipun itu hanya semangkuk mie sederhana, dia juga menambahkan sayuran, daging, dan telur ke dalam campurannya, memastikan bahwa hidangan itu bergizi.
Tatapan mata Jared melembut saat dia menatap semangkuk mie yang sungguh lezat. Dalam waktu singkat, Jared telah menghabiskan seluruh semangkuk mie. Namun, ia masih merasa lapar. Nicole merasa geli saat menyerahkan tisu dapur kepada Jared. Ada sisa makanan di wajahmu. Biar aku yang membersihkannya. Jared menatap handuk di tangan wanita itu tanpa meraihnya. Yang dilakukannya hanyalah menatapnya. Bab 2689. Setelah mengerti apa yang Jared maksud, dia melotot ke arahnya. Namun, dia tetap menyeka sudut mulutnya. Jared dengan senang hati mengambil tisu dan menaruhnya di atas meja. Kemudian, ia memegang tangan Nicole dan membawanya ke lantai pertama. Saat itu, semua orang di rumah sudah tidur, termasuk Nolan dan Lana. Dengan demikian, Jared dan Nicole langsung kembali ke kamar mereka. Tepat saat Nicole hendak masuk ke kamar mandi, teleponnya berbunyi berisik karena ada pesan. Dia melirik ponselnya sekilas, dan saat itulah matanya menyipit. Itu adalah pesan dari Lawrence. Melihat ekspresi aneh di wajah Nicole, Jared bertanya, siapa itu? Itu dari Lawrence. Dia mengatakan bahwa Everett tidak ada hubungannya dengan insiden ini. Namun, dia meminta saya untuk berhati-hati karena Everett berhubungan dekat dengan Chloe. Nicole menjelaskan. Dia tercengang oleh kenyataan bahwa Lawrence membantunya mengawasi Everett. Bukankah Everett dan Lawrence bekerja sama? Senang mengetahuinya, kata Jared, sebelum mengambil ponsel Nicole dan memberikan satu set piyama kepada Nicole. Reaksi Jared jelas. Tidak perlu repot-repot dengan pesannya. Mandi saja dan tidur. Nicole menatap Jared sambil tersenyum. Kemudian, ia mengambil piyamanya dan masuk ke kamar mandi. Jared menatap ponselnya sejenak dan menaruhnya di atas meja. Sejak saat itu, dia tidak mempedulikan pesan itu. Terkait masalah Chloe dan Everett, Nicole yakin bahwa mereka berdua tidak akan dapat menghindari tanggung jawab hukum meskipun dia tidak dapat memperoleh apapun dari penyelidikan tersebut. Ketika Nicole keluar dari kamar mandi, dia melihat Jared sedang duduk di samping tempat tidur, tenggelam dalam pikirannya. Jadi, dia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang sedang kamu pikirkan? Tidak apa-apa, kata Jared saat menyadari bahwa dia sudah selesai mencuci piring. Kamu boleh tidur dulu. Bagaimana denganmu? Nicole sedikit bingung. Aku masih punya beberapa masalah yang harus diselesaikan. Jared mengecup kening Nicole dan menepuk bahunya. Saat Nicole berbaring, ia melihat Jared menyalakan komputernya. Kemudian, ia menggigit bibirnya dengan gugup dan tertidur. Amulet ajaib ini mampu mengubah nasib finansial keluarga. Tak lagi buang air tengah malam. Prostat bengkak hilang 100%. Jared memperhatikan Nicole tertidur di sampingnya, gelombang kehangatan memancar dari dalam dadanya. Kemudian, ia melangkah ke meja dan duduk di depan komputer. Wajah seorang pria langsung muncul di layar komputer. Halo, Tuan. Charlie, ada kabar terbaru? Tanya Jared dengan tenang. Ya, Everett tidak bisa membuka Watercress, jadi dia memberikannya pada Lawrence. Mereka telah memutuskan untuk bekerja sama, Charlie melaporkan dengan terus terang. Watercress. Jared mengangkat alisnya dengan bingung. Bagaimana Everett bisa mendapatkannya? Pasti karena dia tidak beruntung. Sayangnya, dia tidak cukup pintar untuk membobol sistem itu. Setelah dia membukanya, Watercress tidak dapat mengenali pemiliknya dan pengamannya aktif, menguncinya lagi. Sejak saat itu Lawrence mencari orang yang cukup terampil untuk mencobanya, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku tidak yakin apakah dia akan mencari nyonya. Tolong bantu Johnston segera, kata Charlie, suaranya diwarnai kekhawatiran. Jika Lawrence meminta Nicole untuk menghancurkan Watercress dan Nicole menyetujuinya, mereka akan memunculkan rival yang sama kuatnya dengan mereka. Dimengerti. Aku akan mengurus ini, kata Jared, suaranya berat karena amarah yang dingin. Jadi, apakah Everett bersembunyi di base camp selama ini? Ya, Lawrence tidak mengizinkannya keluar. Dia mungkin tidak ingin Everett mengganggu rencananya, jawab Charlie. Dan setelah ragu sejenak, dia bertanya, haruskah aku memikirkan cara untuk memancing Everett keluar dari sana? Bab 2690. Biarkan saja untuk saat ini. Selama Watercress tetap terkunci,
Lawrence akan berusaha sekuat tenaga untuk memastikan Everett tetap terkunci. Lagi pula, dia tidak boleh bersikap tidak hati-hati terhadap Everett. Meskipun mereka adalah mitra, rasa tidak percaya di antara kedua belah pihak sangat jelas terlihat. Karena itu, mereka harus saling mengawasi. Jadi, kita tunggu saja mereka keluar sendiri. Kalau begitu, jika memang demikian, bisa jadi mereka telah diberi akses ke sistem dan mencapai Watercress. Tentu saja, Jared memahami kekhawatiran Charlie. Kemudian, dia melirik ke belakang. Mungkin, sebaiknya aku biarkan Nicole mencoba. Aku akan mengurus ini. Kau hanya perlu memastikan ada yang mengawasi mereka, kata Jared, dan berhenti sejenak. Oh, aku juga butuh kamu untuk mengawasi orang yang ditinggalkan Lawrence di Sanjoto, lanjutnya. Dari apa yang terlihat, Lawrence masih sangat khawatir dengan kejadian yang terjadi di Sanjoto. Dia benar-benar punya terlalu banyak waktu luang. Dimengerti, jawab Charlie. Setelah Charlie selesai berbicara, Jared mematikan komputernya dan menatap langit malam di luar jendela. Sementara itu, di Mecraunia, Lawrence merasa gelisah dan gelisah. Dia dan Everett belum membuat kemajuan apapun dengan Watercress, dan pada tingkat ini, dia mulai kehabisan kesabaran. Sebelumnya, dia telah mengirim pesan kepada Nicole, memberitahu dia tentang apa yang sedang dilakukan Chloe dan Everett. Namun, dia hanya mendapat keheningan total sebagai balasannya, dan itu membuatnya sangat gugup. Karena Lawrence berada di luar Sanjoto selama beberapa minggu, sebagian besar berita yang diterimanya sudah lama dan usang. Oleh karena itu, ia khawatir akan kehilangan informasi penting apapun yang mungkin terjadi. Haruskah kita memikirkan hal lain? Everett tiba-tiba memasuki ruangan dan membentak. Everett juga mulai kehabisan kesabaran karena lambatnya kemajuan yang dicapai. Bahkan, Everett menyesal telah bekerja sama dengan Lawrence. Sudah beberapa kali ia bertanya-tanya apakah hasilnya akan berbeda jika ia meminta bantuan orang lain. Dapat dimengerti, tindakan Everett yang menerobos masuk ke kantor Lawrence telah membuat Lawrence marah, dan ketika pertanyaan itu diajukan kepadanya, ia menjadi marah. Anda tidak berhak memberitahu saya apa yang harus saya lakukan. Itu hanya pengingat yang bersahabat. Everett terdiam dan melembutkan nada bicaranya. Jika kamu bisa melakukannya sendiri, mengapa kamu mencari bantuanku sejak awal? Lawrence melotot ke arah Everett. Apapun yang terjadi di Sanjoto, lebih baik kau suruh mereka berhenti, atau aku tidak akan tinggal diam. Jika mereka menyakiti orang-orang yang dicintai Lawrence, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan mereka. Everett menggertakkan giginya dan menatap tajam Lawrence. Kau melakukan pemeriksaan latar belakang padaku. Apakah menurutmu aku harus melakukan itu? Geram Lawrence. Jika Lawrence ingin menemukan jawaban, dia akan bisa mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Everett mengepalkan buku-buku jarinya sambil menahan amarahnya. Namun, sebelum ia bisa bertindak, akal sehatnya muncul, mengingatkannya bahwa Lawrence adalah orang yang tidak dapat diprediksi. Awalnya, Everett menganggap Lawrence hanya sebagai sosok kuat yang bisa menandingi Jared. Namun, ia tampaknya meremehkan Lawrence. Siapapun yang bisa menandingi Jared bukanlah orang yang mudah dikalahkan. Pada saat itu, Lawrence mungkin sudah mengetahui motif Everett yang sebenarnya. Ia mungkin juga mengetahui rencana Everett di Sanjoto. Mengenai semua yang telah terjadi di masa lalu, Lawrence telah mampu menerima kenyataan dengan mudah, atau ia telah duduk santai, menunggu untuk menuai hasil jerih payahnya. Namun, Chloe telah melewati batas yang dianggap dapat diterima oleh Lawrence. Kali ini ia mencoba menyakiti Nolan dan Lana. Bahkan jika Lawrence melakukan sesuatu yang akan merugikan Nicole, ia tidak akan pernah membiarkan orang lain menyakitinya. Mungkin, orang bisa mengatakan bahwa Lawrence menginginkan kejatuhan Nicole tetapi tidak akan membiarkan Nicole dan anak-anak terluka. Apakah menurutmu Nicole akan memaafkanmu atas semua yang telah kau lakukan? Everett bertanya, setelah mendapatkan kembali kepercayaan dirinya setelah memahami situasinya. Hal ini mendorong Lawrence untuk menatap tajam ke arah Everett, tindakan yang membuat bulu kuduknya merinding. Tatapan mata Lawrence langsung membuat Everett sadar bahwa ia seharusnya tidak menantang Lawrence saat itu. Itu sungguh mengerikan. Hanya dengan sekali lihat,
orang sudah bisa tahu betapa kejamnya Lawrence dan apa yang bisa dilakukannya.